merenungkan firman Tuhan. Dan dari tema yang diberikan, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dalam bahasa Toraja, Anna tiroi tu arang yato sana mosona. Anna tiroi tu arang yato sana mosona. Bapak Ibu Saudara, kita pasti semua membutuhkan terang. Betul ya? Kita butuh yang namanya terang. Kita suka terang. Atau ada Bapak Ibu yang suka gelap-gelapan? Yang suka remang-remang seperti di warung remang-remang? Pasti semua pada umumnya orang-orang itu suka terang. Kecuali kalau kita mau tidur ya, mungkin ada yang tidak nyaman kalau menyala lampu ya, mau gelap kalau tidur. Benda-benda penerang seperti matahari, seperti apa lagi? Bintang. Kalau bulan itu disinari dari pantulan sinar matahari ya, kalau tidak salah seperti itu. Lalu benda-benda penerang yang dibuat oleh manusia seperti lampu, itu semua kita butuhkan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Itu kita butuhkan, dan itu menjadi hal yang sangat pokok. Bayangkan kalau tidak ada matahari, bagaimana kehidupan kita? Tidak akan ada kehidupan. Bagaimana kalau hujan terus? Makanya tidak ada yang bersih, kotor semua. Dan matahari yang tadi benda-benda penerang, semua itu kita sangat butuhkan. Dan terang itu identik dengan kebaikan ya. Terang itu identik dicirikan dengan hal-hal yang baik. Kalau dalam Alkitab ada dikatakan anak-anak terang, ya kan? Anak-anak terang. Lawannya adalah anak-anak gelap. Bukan masalah apa ya? Bukan masalah kulit ya. Bukan kulit terang, kulit gelap, bukan. Tetapi anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Lalu anak-anak gelap adalah anak-anak orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka yang tidak taat disebutkan sebagai anak-anak gelap. Nah, Bapak Ibu di posisi yang mana? Anak terang atau anak gelap? Nah, Bapak Ibu, sehingga kalau dikatakan bahwa ada anak terang, ada anak gelap, berarti kalau anak pasti ada orang tuanya, bukan? Nah, kita ini yang disebut anak-anak terang. Siapa bapak kita? Yaitu Allah, Allah Bapa. Dan dialah, Allah lah, Bapa lah, yang adalah terang itu sendiri. Dia adalah sumber terang, dan dia bahkan dikatakan bahwa dia adalah terang. Terang yang tidak akan pernah lenyap, terang yang tidak akan pernah padam, terang yang tidak akan pernah habis. Bukan seperti HP yang akan lobet, bukan seperti matahari yang nanti malam sudah tidak ada, gelap. Tetapi Allah adalah terang yang sesungguhnya, yang terus-menerus menerangi kehidupan kita, yang menjadikan segala sesuatu. Dia adalah Allah. Lalu kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, siapa yang mengaku bahwa dia adalah terang dunia? Siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dan dia adalah Allah. Bapa kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan nantinya di dalam langit dan bumi yang baru, kalau kita baca di Wahyu, di situ dikatakan apa? Tidak ada lagi benda-benda penerang, tidak ada lagi yang namanya matahari, karena yang menerangi nantinya adalah kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus di tempat maha tinggi menerangi kita semua. Kita tidak butuhkan lagi yang namanya terang yang lain, matahari, tetapi Allah sendirilah yang menjadi terang. Allah sendirilah yang menjadi terang, menerangi kita dengan kemuliaannya. Maka Bapak Ibu, seharusnya
Kalau kita tahu Allah adalah terang, seharusnya mata kita, hidup kita itu hanya tertuju kepada terang yang sesungguhnya itu. Mata kita, kehidupan kita hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada terang-terang yang palsu, yang manusia buat, yang kita buat. Kehidupan kita hanya tertuju kepada terang yang sejati. Allah sang terang itu berkuasa dalam seluruh ciptaan. Ya, kalau kita lihat tadi pemazmur menjabarkan bagaimana dia berefleksi tentang Allah itu sendiri. Pemazmur mengandaikan Allah yang membangun sebuah bangunan yang teratur, yang indah, yang mengagumkan. Melalui ciptaannya ini, dia membuat segala sesuatu teratur. Ia tidak hanya sekedar membangun lalu meninggalkan begitu saja, tidak. Tetapi ia menjaga dan bahkan memelihara alam semesta dan semua ciptaan yang ada di dalamnya. Ia dikatakan menyediakan makanan, menyediakan minuman bagi hewan-hewan, bagi burung-burung di udara, bagi kita semua dia pelihara. Lalu dikatakan bahwa samudra raya, air, lautan, daratan itu Tuhan atur sedemikian rupa supaya tidak tumpah, supaya semua ada dalam posisinya, tidak bercampur satu dengan yang lain. Itu karya Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan di dalam alam semesta dan bahkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sampai pada saat ini kita masih ada, itu semua karena karya Allah, semata-mata karena Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu, keagungan, kedahsyatan itu sudah menjadi rusak karena dosa, karena perbuatan manusia, perbuatan kita, sekalipun itu sudah rusak, tetapi Allah tidak diam. Allah tidak diam. Dosa itu harus dihukum. Setiap orang yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan ganjaran. Tetapi di situ juga lah Allah menunjukkan kedahsyatannya. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Bapak Ibu, yang kita baca tadi di Yesaya itu apa? Apa artinya itu? Itu dikatakan ada seseorang yang sangat-sangat menderita, yang sangat-sangat menderita, dia disiksa. Kita baca padahal orang ini tidak bersalah, orang ini tidak punya dosa, orang ini seharusnya tidak dihukum. Tetapi Nabi Yesaya menyatakan, menggambarkan, menceritakan orang ini seorang hamba yang tidak bersalah, dia dihukum seperti penjahat. Dan itulah gambaran dari siapa? Dari Yesus Kristus, dari Putra Allah, Anak Allah yang rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, betapa dosa itu melucuti kita, betapa dosa itu merusak kehidupan kita, membuat kita terhina dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita mati seutuhnya. Mati seutuhnya artinya kita jauh daripada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan Yesus Kristus harus datang untuk menyelamatkan kita. Dikatakan bahwa dosa kita lah yang Ia tanggung, kesakitan kita lah yang Ia tanggung, penderitaan kita lah, hukuman kita lah yang Dia tanggung. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela menjadi hina seperti seorang penjahat. Inilah yang Dia lakukan bagi kita, Bapak Ibu. Lalu kemudian Dia bangkit dan naik ke surga. Dia menang atas maut dan menjadi terang di atas segala terang. Dan barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh keselamatan. Ia akan memperoleh kehidupan. Ia akan melihat dan menikmati terang yang Allah berikan. Dan ketika kita merasakan semuanya itu, kita menjadi puas. Kita menjadi puas. Kita dipuaskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus.
Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita baca di surat Ibrani tadi, ada dikatakan bahwa imam besar. Ya. Bapak Ibu, dalam konteks orang Israel, orang Yahudi ya, yang menjadi, kalau kita sekarang menjadi pendeta, menjadi imam, ya itu tadi imam besar. Mereka setiap tahun datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban penebus dosa. Dan setiap tahun seperti itu. Dan bukan hanya dia mempersembahkan korban penghapus dosa untuk umat ya, tetapi sebelum dia mempersembahkan korban penghapus dosa untuk umat Israel, ya terlebih dahulu dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya. Karena imam besar adalah manusia biasa. Tetapi setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, imam besar, gelar imam besar itu diberikan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar yang hanya sekali untuk selama-lamanya dia memberikan korban dirinya untuk menghapus dosa seluruh orang percaya, dosa seluruh umat manusia, dosa saya dan Bapak Ibu, sekali seumur hidup, sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam besar yang tadi, yang berulang kali datang setiap tahun. Tetapi kita tidak perlukan itu lagi, karena ada imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang sudah sekali untuk selama-lamanya menjadi wakil kita, mewakili kita, memberikan korban dirinya, korban yang sempurna, korban yang tidak bercacat celah, supaya Allah Bapa berkenan dan mengampuni dosa-dosa saya dan Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, sungguh agung. Sehingga disinilah Bapak Ibu kita melihat bahwa jalan keselamatan itu hanya kita peroleh dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan yang lain di luar sana. Tidak ada. Kita hanya peroleh keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita sadar, dan ketika saya dan Bapak Ibu mengetahui bahwa jalan keselamatan itu hanya dalam diri Yesus Kristus, lalu kita melihat kehidupan kita. Waduh, ternyata saya ini orang berdosa. Saya masih dikuasai dengan kegelapan. Saya masih berkanjang di dalam dosa. Seringkali saya jatuh dalam dosa. Saya seringkali memberontak. Dan di hadapan kita itu hanya maut, hanya penghukuman. Tetapi kita mengetahui keselamatan hanya dalam Yesus. Kita masih berkanjang, kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Ketika kita sudah memperoleh keselamatan, ya, dalam kenyataannya saya dan Bapak Ibu masih bergumul ya. Kita masih bergumul, kita masih terus-menerus berusaha untuk menjauh dari dosa. Tapi dalam kenyataannya kita sering jatuh. Banyak sekali pemberontakan yang kita lakukan. Pemberontakan apa saja itu? Seperti kita masih mungkin ada bagi diri kita yang masih percaya hal-hal gaib. Ya, ada ilmu hitam, ilmu putih, masih ada jimat-jimat yang kita pegang. Ya. Siapa yang tahu ya? Masih ada kepercayaan yang dulu yang kita warisi. Kalau orang Toraja ya tidak ditanya lagi itu. Dalam budaya Toraja itu masih kental ya, memberikan korban supaya hewan-hewan yang dipotong itu menjadi bekal untuk masuk ke yang namanya puya. Ya. Itu pemahaman itu sesat. Itu tidak betul. Siapa tahu mungkin masih ada dalam diri kita masih paham seperti itu. Waduh, itu segera bertobat Bapak Ibu. Lalu masih ada lagi berhala-berhala modern yang dibuat oleh manusia. Berhala modern itu seperti apa? Seperti teknologi, HP, dan teknologi-teknologi yang lain yang kita selalu andalkan.
kita dibuatnya melupakan Tuhan. Semua itu membuat kita melupakan Tuhan, menyampingkan Tuhan. Itu sangat bahaya. Hati-hati, itu berhala modern. Lalu apalagi materi, harta kekayaan. Ketika hati kita tertuju pada harta kekayaan, kehidupan kita akan binasa. Orang kaya itu tidak salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau hati kita hanya tertuju pada kekayaan itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu apalagi kekuasaan, kita mencari kehormatan, kita ingin dipuji, dan masih banyak lagi berhala-berhala modern yang dibuat oleh manusia. Ketika kita melihat kehidupan kita masih ada terkurung di dalam semuanya itu. Bapak Ibu sadarlah, berbaliklah, segeralah bertobat, segeralah berbalik kepada Tuhan, kepada terang yang menyelamatkan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau kita binasa Bapak Ibu. Tuhan itu bersedih. Tuhan itu bersedih. Dia bersedih karena apa? Karena aduh, anakku ini satu bandel sekali. Aduh, kasihan sekali kalau dia harus memperoleh kematian kekal, siksaan kekal di dalam neraka. Tuhan bersedih. Tuhan bersedih. Sehingga Tuhan tidak mau kita binasa Bapak Ibu. Karena itu tidak ada pilihan yang lain kecuali hidup menurut kehendaknya. Tema minggu lalu apa? Selalu tanya tentang bertanya ya. Selalu bertanya kepada Tuhan ya. Iya. Siapa yang ambil bagian? Masa sudah lupa lagi? Bahaya. Dengan cara apa kita memperoleh kehidupan kekal itu? Selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu berinteraksi, berelasi dengan Tuhan, selalu membaca Alkitab, bertanya kepada Tuhan, apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan? Apakah semua ini yang saya lakukan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, apapun kemuliaan di dunia ini, apapun itu kebesaran yang ada di dunia ini, menurut ukuran manusia, itu semua tidak dapat memberi jaminan kehidupan. Tetapi hanya kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang menjaminkan kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita berjalan kepada terang yang memuaskan kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.